Selamat datang di channel saya, Kansa C. Apa betul BLUD itu tidak diperkenankan didata? Baik, memang waktu itu kita ambil policy tidak untuk didata karena BLUD itu menghasilkan sendiri. Bahkan beberapa BLUD justru nggak mau masuk P3K karena dia pendapatannya lebih gede. Malah turun begitu masuk di P3K. Komplain BLUD yang lain karena dia kan sudah menghasilkan sendiri rumah sakit ini dengan pendapatan tersendiri. Sehingga kita putuskan tidak termasuk yang didata, Pak. Bahkan beberapa rumah sakit kayak DKI nggak mau dimasukkan P3K karena pendapatan BLUD-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira gitu. Ini sudah kita jelaskan dengan kepala BKD-nya, bupatinya, semua kita minta untuk menjelaskan ini karena terkait BLUD punya pendapatannya sendiri. Mendengar berita ini, sontak para pekerja di lingkungan BLUD, khususnya tenaga kesehatan yang ada di instansi rumah sakit daerah, menjerit. Samar harapan mereka untuk dapat mencicipi manisnya buah menjadi pegawai negara. Rancangan Undang-Undang ASN telah digaungkan sudah sejak 3 tahun yang lalu. Para pekerja honorer sudah menunggu sangat lama atas kepastian dari rancangan undang-undang tersebut. Sampai pada akhirnya, dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, rancangan Undang-Undang ASN pengganti Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 resmi disahkan. Yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balonku ada 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih DPR yang terhormat, legislasi hebat untuk kepentingan rakyat. Tahu bulat digoreng dadakan, nikmat rasanya hanya 500-an. Kepada Bapak Ibu semua terima kasih kami ucapkan. RUU ASN kini telah resmi disahkan. Para honorer bersyukur lega karena terdapat klausul yang mengkhususkan adanya penataan tenaga non-ASN selambat-lambatnya pada Desember 2024. Para anggota Dewan terhormat memberikan statement angin segar setiap saat dipertanyakan tentang tanggapan terhadap disahkannya rancangan tersebut. Tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya. Angin segar segera bertiup, menebarkan aroma semerbak bagi para honorer di negeri ini. Ada nantinya itu kesempatan tenaga honorer itu untuk diangkat menjadi ASN. Ya, ini yang paling utama. Jadi nanti ASN itu kan ada 2, ada PNS sama P3K. Tanggal 31 Oktober 2023, resmi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 digantikan dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Akhirnya, di penghujung tahun, di mana jelang pergantian tahun politik, undang-undang yang telah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun lahir sudah. Kembali, angin segar menyeruak. Aroma SK ASN mulai tercium. Meskipun masih terdapat polemik di mana terdapat istilah P3K paruh waktu. Apa tuh namanya, ada 2 kemungkinan. Ya, apakah dia nanti menjadi tenaga paruh waktu atau tenaga full istilahnya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak serta-merta membuat pelaksanaan atas undang-undang tersebut bisa segera diwujudkan. Detail ketentuan-ketentuan diatur dalam peraturan pemerintah sesuai amanat undang-undang tersebut. Sisi ini ternyata bagai jebakan Batman. Tanggal 13 November 2023, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan jajaran Kemenpan RB dan Kepala BKN, membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Raker berlangsung cukup lama. Terdapat pembahasan yang alot mengenai penataan tenaga non-ASN. Di antaranya adalah permasalahan tenaga kerja kesehatan BLUD. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menanggapi pertanyaan salah satu anggota Dewan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, menanggapi pertanyaan salah satu anggota Dewan Perwakilan dari salah satu fraksi mengenai tenaga kesehatan BLUD yang tidak diperkenankan didata oleh kementerian. Video pendek pada tayangan awal tadi adalah petikan informasi mengenai tenaga BLUD yang tidak dapat didata oleh BKN melalui mekanisme pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2022. Sontak, video pendek tersebut menjadi viral berdasarkan komentar-komentar dari para pelaku honorer di BLUD. Ternyata banyak ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Pak, tidak semua BLUD tidak mau jadi ASN. Itu BLUD di Jakarta, Pak. Kami BLUD di daerah, kami ini kasihan, Pak. BLUD sangat berharap jadi P3K. Saya yang BLUD, Bapak gaji di bawah UMR jauh. Sama, Kak, malah gaji tidak sesuai UMR, kerja gelepot. Iya, Kak, bener. Ternyata masih banyak yang tidak sesuai. Betul, saya juga BLUD tapi gaji tidak UMR. Sedih ya nasib BLUD. Entahlah Kak, semoga ada titik terang buat BLUD. Pak, Bapak mohon maaf, saya sebagai BLUD di RSUD, pendapatan kami sangat di bawah jauh dengan P3K, Pak. Kita di daerah, beda dengan yang di DKI. Bapak harus ke daerah, Pak. Gaji BLUD daerah beda sama provinsi. BLUD Nakes bagaimana, Pak? Mana ada, Pak, di RSUD Arifin Ahmad gaji BLUD di bawah UMR, Pak. Maaf, Pak, banyak BLUD di daerah gajinya kecil. Ada yang menimpali bonusnya tinggi. Apakah seperti itu? Tidak semua BLUD di RSUD itu mendapatkan gaji tinggi, Pak. Sesuap nasi kurang. Apalagi daerah terpencil. Sejak kapan kita BLUD gajinya gede, Pak? Didata, karena BLUD itu juga punya pemerintah. Karena BLUD bukan CV dan PT. BLUD mana yang gajinya lebih tinggi, Pak? Tidak semua BLUD pendapatannya tinggi, Pak. Saya 13 tahun di RSUD BLUD gaji di bawah jauh angka UMR, Pak. Sedih ya, padahal walau BLUD gaji tetap di bawah UMR. BPJS bayar mandiri, kerja zaman COVID paling terdepan. Saya BLUD PKM, gajinya nyesek, Pak. Tolong, sudah mengabdi 10 tahun. BLUD Puskesmas tolong diperhatikan, Pak. Beda sama RSUD. Kalau BLUD rumah sakit ya jelas, gaji udah banyak. Kalau BLUD Puskesmas ya gaji di bawah 500, masih banyak, Pak. Intinya Pak Menteri, tolong diperhatikan. Kita yang sudah K2 lama honor. Tingginya di mana, Pak? Tinggi tuntutan kerjanya kali, Pak. Gak bisa berkata-kata, Pak. Itu tahu tidak BLUD di daerah kami gajinya 600.000 per bulan. BLUD daerah tolong dievaluasi ulang khususnya Pulau Nias. Bapak tolak ukurnya BLUD di Jakarta, sedangkan kami BLUD di daerah. Sudah senang kami juga akan diangkat karena kami juga bekerja untuk pemerintah. Yung, mosok gak melebu data. BLUD Puskesmas menangis melihat ini. Bukannya BLUD RSUD masuk pendataan juga ya? Saya BLUD Puskesmas, gaji 1,4 bersih. BLUD di Puskesmas tempat saya kerja 600.000, Pak. Sebulan, itu pun digaji kadang lewat dari tanggal 1. Nah, berdasarkan komentar-komentar dari teman-teman yang ada di BLUD daerah, ternyata memang beda-beda, Bapak Menteri.
Tidak sama. Jangan disamakan antara BLUD yang ada di kota metropolitan dengan BLUD yang ada di daerah-daerah. Kesejahteraan mereka tidak sama.